Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke bahas bola. Yang udah lama nggak update setelah kemarin update itu ya vlog ke Dieng. Kita akan bahas bola. Ini beberapa pertandingan banyak ya. Pertandingan sengit, yang biasa aja, yang sedang. Jadi kita nggak perlu lama, kita langsung bahas mengenai Bayern Munchen akhirnya menang ya. Jadi dengan kemenangan melawan Wolfsburg 4-0 ini menjadi jarak poin dengan Dortmund jadi 9 poin ya. Lagian Dortmund tadi malam kalah lawan Hertha Berlin ya. Kita lihat itulah persaingan memang nggak ketat. Munchen udah layak juara. Dan Munchen ini cocoknya main di Liga Inggris itu baru sengit. Kalau nggak Liga Italia atau Liga Spanyol lah. Tapi untuk Liga Jerman dia menguasai, ini memastikan ya Munchen dia juara pada musim ya. Lalu Inter sangat jumawa ya, sangat bangkit ya. Menang 5-0 lawan Fiorentina ya, tim-tim yang hampir degradasi. Ini menjadi semakin kokoh di puncak Inter di bawah AC Milan dengan poin 43. Ini sangat tren positif ya bagi Inter. Kalau dia bisa mempertahankan, bisa mainnya lebih ganas lagi, nggak kemungkinan Liverpool bisa dikalahkan. Tapi Inter ya tetap Inter, masih main di Liga Italia, masih ya belum bisa ya untuk membuktikan bersaing dengan Liverpool nanti untuk Liga Champions nanti. Kita nggak tahu ya. Makanya kalau saat ini diunggulkan masih Liverpool ya, meskipun Inter menang 5-0 kemarin ya. Ya kita tak perlu bahas statistiknya. Ya malas ya, pertandingannya nggak terlalu. Lalu kita juga bahas tentang pertandingan kemarin. Arsenal menang 4-1 melawan Leeds. Ini dicetak oleh pemain muda semua, Martinelli, Saka, dan Smith Rowe. Ini pembuktian dari Arteta ya, dia akan meningkatkan beberapa pemain mudanya untuk jadi pemain top saat ini. Ya semoga ini menjadi perkembangan untuk Arsenal ya. Arsenal juga nggak ada beli pemain-pemain yang hebat ya, pemain yang bintang. Tapi dia masih memanfaatkan pemain muda. Tapi ini kan masalah mental juga. Contohnya melawan tim hebat seperti Liverpool, City, Chelsea ya masih kurang lah. Tapi lawan West Ham udah mulai ya. Ini jadi untuk saat ini masalah mental pemain muda untuk melawan tim hebat ini masih kurang ya. Apalagi nanti kalau misalnya Arsenal masih bertahan di 4 besar Liga Champions, ya takutnya kayak AC Milan ya nggak bisa ya, takut ya dengan suasana atmosfer Liga Champions itu. Jadi gimana Arsenal butuh lah pemain-pemain yang berpengalaman tersebut untuk mengatur mental pemain di Arsenal ini. Ya saya harus sadar lah. Dengan performa Arsenal kayak gini, kita lihat bisa ya kalau masih menang terus bisa lah dia untuk memperebutkan Liga Inggris meskipun tipis ya. Karena dari awal udah itu ya, udah galau sering kalah. Ya statistik kita lihat 2-1 untuk Arsenal masa tendangan. Arsenal Leeds 9. Penguasaan bola lebih ke Leeds ya. Ya kalau Leeds ini memang andalnya penguasaan bola, tapi memang finishing tendangan ke arah gawang kurang ya. Itulah, dan sering kena serang balik. Dari dulu kayak gitu kalau main Leeds ya. Dan juga Leeds
Cara permainannya bagus, tapi ya stok pemain itu kurang ya, atau skill individu dari pemainnya kurang ya. Nah, mungkin berupa yang hebat mungkin dari PT Bamford, mungkin DC Finishing, Rafinha, Kevin Phillips, selebihnya mungkin Leeds kalau ingin lebih baik lagi kita tunggu aja transfer dia di musim dingin besok, apakah dia beli pemain, apakah dia, kita lihat aja nanti. Lalu kita lihat ya statistik ya, Arsenal di ranking 4 saat ini dengan poin 32, beda 5 poin sama Chelsea yang beda 1 pertandingan. Ya sangat itu juga ya. Kalau beda poin sama ranking 1 32 9 poin. Ya 9 poin. Ya bukan tak mungkin Arsenal bisa mencapai ranking 1, tapi untuk berharap City kalah 3 kali kan nggak bisa kita pandang mudah ya. Ya lanjut aja ya, ini tren positif bagi Arsenal, tapi kita akan lihat selanjutnya apa konsisten, apalagi nanti besok nih akan jadi Boxing Day ya pertandingan ya, jadwal padat banget untuk Liga Inggris ya ini, apalagi Piala FA udah mulai juga ya. Lanjut pertandingan selanjutnya Barcelona melawan LC. Ya saya lihat highlightnya ya, Barcelona untuk segi permainan menyerangnya bagus, umpan tusukannya itu udah kembali ya, meskipun saat ini masih pakai pemain muda Gavi, Nico, Ferran, Jude Bellingham ya, pemain muda, tapi untuk pemain tusukan bagus ya. Ini terjadi masalah pertahanan lagi, pertahanan masih kurang, makanya akhirnya kebobolan 2 gol. Mungkin gelandang bertahan sama pemain bertahannya ini itu harus dirubah ya. Untuk strikernya ya boleh membaik lah, terus penyerangannya ini ya menjadi kemenangan utama untuk Xavi ya, yang kedua ya untuk Xavi. Jadi ya udah mulai mau meningkat ya, tapi kita nggak bisa lihat pertandingan ini juga. Kita lihat pertandingan selanjutnya apakah Barcelona masih bisa meraih kemenangan lagi. Oke, selanjutnya Sevilla menang lawan Atletico. Ya udah usah kita bahas ya. Ya Atletico kayak gitulah mainnya. Ya aneh ya, ini bisa kalah nih nanti lawan MU. Kalau permainan kayak gini, makanya kita tunggu apakah di transfer winter nanti ada Atletico ingin beli pemain, apa dia jual. Saya kabarnya di pertahanan di Atletico ini ada yang cedera ya sampai akhir musim, Felipe. Nah, kita mungkin sutukan untuk pertahanan di Atletico. Lalu ini sangat mengejutkan, Atalanta yang harusnya diunggulkan melawan Roma akhirnya kalah di kandang sendiri melawan AS Roma. Ini dicetak gol oleh Tammy Abraham, 2 gol, Zaniolo, Chris Smalling. Ya efektifnya ini diserang balik Jose Mourinho ya, semuanya diserang balik. Itulah yang mungkin di Gasperini itu belum bisa membaca ya taktik serang balik dari AS Roma ini, strategi Mourinho. Ya mungkin itu satu kelemahan Gasperini ya. Kalau masalah main bagus, tapi mungkin menghadapi taktikal Mourinho mungkin belum bisa membaca. Tapi baguslah untuk AS Roma saat ini, jadi adalah persaingan ketat di Liga Italia saat ini. Oke, selanjutnya Juventus menang 2-0.
Ya kini Juventus berada di peringkat 6. Ya kadang Juventus ya gak konsisten itu, apalagi banyak pemain cedera saat ini. Pemain intinya Chiesa sama Dybala ya. Dybala yang ingin diperpanjang kontrak, Juventus lagi bingung juga. Ini diperpanjang kontrak atau gimana, soalnya pemainnya ya rentan cedera. Takutnya salah juga untuk perpanjang kontrak. Lalu kita lihat di Juventus sih kembali di 2-0 ini Morata menunjukkan ya kebolehannya mencetak 1 gol. Lalu Juan Cuadrado juga mencetak 1 gol lagi. Ini membuat Juventus ya ingin lebih bersaing lagi di Liga Serie A. Minimal mungkin targetnya untuk juara, untuk segini itu mungkin sulit ya. Tapi kalau untuk meraih 4 besar untuk saya ini boleh lah. Karena dari segi skuad, kedalaman skuad juga kurang. Ya saya harap Juventus bisa beli pemain nanti di winter, beli pemain yang lebih ya ke tengah sih, ke tengah, sama di striker kabarnya Icardi ya. Lalu di ranking Madrid masih memuncaki klasemen, Sevilla juga ranking 2 ya karena kemenangan kemarin. Lalu Inter memegang klasemen saat ini ranking 1, Milan ranking 2, beda 1 pertandingan ya, 39-43, berarti beda 4 poin saat ini. Atalanta ranking 3 saat ini ya, Napoli ranking 4, AS Roma ranking 5, Juventus ranking 6. Oke, selanjutnya Liga Jerman, Bayern masih ranking 1, yang lain gitu 9 poin ya. Lalu setelah pertandingan tadi kita ya banyak beberapa berita dari Manchester United ya. Kabarnya terjadi ribut antara Greenwood dengan Ronaldo. Kabarnya salah satu dari pemain ini akan cabut. Bisa jadi antara Greenwood atau Ronaldo. Karena mereka mengira mereka saling egois ya. Terkadang Ronaldo nggak ada umpan ke Greenwood. Dan Greenwood ada umpan sama Ronaldo. Memang ya jiwa-jiwa muda egois tuh masih ada ya. Dia nggak bermain untuk tim. Kalau orang berpikir bermain untuk tim pasti nggak seperti ini. Karena menurut saya sih untuk saat ini Ronaldo dibuang aja. Dibuang atau ya dibuang aja. Saya kalau Greenwood ini lebih baik dipertahankan. Saya tinggal hilangin aja sih guys, masih muda, hebat juga, sprint masih kencang. Kalau MU membuang Greenwood sama dia membuang Pogba saat itu akan nyesel nanti. Makanya ini dua pilihan yang berbeda, apakah dipertahankan keduanya apa dibuang salah satunya. Karena ini akan menjadi kondisi stabilitas dari Manchester United nih menjadi kacau ya. Liga Greenwood ya pemain muda yang ingin juga ya pemain terbaik. Ada ambisi kalau dilihat dari cara mainnya ya. Bisa jadi Greenwood nih kalau dia nggak diikuti kemauannya dia bisa pindah ya. Karena kalau dia pindah banyak tim-tim yang bisa menampungnya, contoh Arsenal, Chelsea, Juventus, Barcelona contohnya yang butuh sayap kayak Greenwood nih. Makanya kita akan lihat nanti seperti apa perkembangan dari perseteruan antara Ronaldo sama Greenwood. Apakah bisa didamaikan oleh pelatih Ralf Rangnick atau tidak? Wah. Ya lalu kita selanjutnya ya ini sekarang juga pandemi ya, banyak beberapa pertandingan ditunda. Pertandingan dari MU,
City, MU, Aston Villa tadi Burnley. Ya, ini membuat kondisi stabilitas untuk Liga Inggris kacau ya. Saya harap semoga segera selesai lah pandemi ini. Ya, ini ada kabar isu beberapa pemain di Liga Inggris nggak ada yang belum vaksin atau gimana. Ya, ini kembali kepada timnya memaksa pemain tersebut untuk vaksin. Jadi ini ya untuk berjalan lah Liga Inggris ini, sama liga ini paling ditunggu-tunggu ya. Yang menarik karena kick and rush-nya. Saya harap pulih lah Liga Inggris ini, pandemi segera selesai di Inggris. Lalu juga untuk kembali seperti semula, tolonglah Bapak penonton ditiadakan dulu untuk sementara. Itu aja mungkin. Dan juga Bapak tim di Liga Inggris ya diperketat lah pemainnya, nggak boleh keluar, nggak boleh ngapain. Itu aja sih yang dibutuhkan. Lalu nanti ada pertandingan Indonesia Malaysia, ini menentukan siapa lolos antara Malaysia sama Indonesia. Ini sangat genting juga ya. Lalu Feyenoord Ajax, lalu Wolverhampton City, Newcastle City. Beberapa pertandingan menarik yang akan kita bahas ini nanti ya. Lalu AC Milan Napoli, ini pertandingan yang kita tunggu, sangat ketat, sangat elegan. Ini kalau menang ya bisa mendekati Inter, tapi kalau kalah ya udah sabar aja Milan. Lalu Real Madrid Cadiz yang perlu kita nonton ya. Lalu siapa nih? PSG lawan siapa nih? Nggak tahu lah. Ada Real PSG nanti. Ya itu aja mungkin. Lalu itu aja mungkin kita bahas. Mungkin udah 17 menit kita bicara. Ya terima kasih, maaf udah nggak update kemarin ya. Sekian itu aja yang kita bahas, semoga besok bisa kita update lagi. Oke, untuk pertandingan besok, pertandingan nanti. Oke, see you.